Halo semuanya, perkenalkan nama saya Veronica Swandi, NIM 19190176, mahasiswa aktif semester 3 Program Studi Hospitality dan Pariwisata Universitas Bunda Mulia. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai nasi sala. Nasi sala merupakan salah satu kuliner yang khas di daerah Karangasem yang berisi campuran nasi putih dan cacahan ubi berukuran kecil-kecil. Pada tahun 1970-an, masyarakat Bali mengalami krisis pangan, di mana beras yang menjadi makanan pokok begitu jarang dijumpai di pasaran. Namun, kelangkaan beras di pasaran tidak membuat warga Bali menjadi putus asa. Namun, hal tersebut malah membuat orang Bali memiliki pemikiran untuk mencampurkan bahan lain ke dalam nasi. Bahan yang mereka pilih adalah ubi. Nasi sala yang mulanya merupakan makanan pertahanan di masa krisis tersebut menjadi hidangan yang begitu menggugah selera. Banyak wisatawan yang gemar makan nasi sala ini, baik itu wisatawan yang Asia maupun Eropa. Bahkan, nasi sala memiliki kandungan gizi yang lebih baik daripada sekedar nasi putih biasa. Nasi sala merupakan makanan yang khas dari daerah Karangasem. Namun, Anda juga dapat menemukan nasi sala di daerah lainnya di Bali. Keunikan nasi sala adalah rasanya yang khas dengan perpaduan nasi sala. Sala di Bali itu disebut ketela atau ubi, yang dicampurkan dengan varian lainnya. Adapun nasi sala yang telah mengalami variasi pengolahan, di mana biasanya nasi sala dicampur dengan jukut, grago, kacang tanah, dan ayam betutu yang disuir. Selain varian tersebut, nasi sala juga dicampur dengan lauk ayam betutu, sate kulit ayam, pindang tongkol, urap sayur kacang panjang, sambal mata, dan juga sambal teri. Nah, gimana sih cara membuat nasi sala tersebut? Untuk membuat nasi sala, kita hanya membutuhkan 3 bahan, yaitu 500 gram beras, 400 gram ubi jalar yang sudah dikupas, dan 800 ml air. Nah, cara membuat nasi sala ini juga dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan cara memasak dengan rice cooker maupun dengan cara mengaron nasi. Sebelumnya, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai membuat nasi sala menggunakan rice cooker. Pertama, cuci beras terlebih dahulu, lalu tiriskan beras yang sudah dicuci tersebut. Kedua, cuci bersih ubi jalar yang sudah dikupas, lalu potong ubi tersebut menjadi dadu kecil-kecil. Dan yang ketiga, setelah beras dan ubi tersebut dicuci, masukkan beras dan ubi tersebut ke dalam rice cooker, lalu masukkan menggunakan air yang sudah disediakan. Nah, setelah ketiga langkah tersebut dilakukan, kita hanya tinggal menunggu saja nasi tersebut matang. Oke, selanjutnya kita akan lanjut dengan cara pembuatan kedua, yaitu dengan cara diaron. Langkahnya hampir sama seperti membuat dengan rice cooker. Namun yang membedakan adalah beras dimasak terlebih dahulu dengan air yang sudah disediakan. Lalu setelah air tersebut menyusut, baru ditambahkan potongan ubi tersebut. Nah, setelah ditambah potongan ubi tersebut, lalu aron nasi dan ubi tersebut selama kurang lebih 20 menit hingga nasi dan ubi tersebut matang. Nah, pasti mau tahu dong, nasi sala tuh dapat dibeli di mana sih? Nah, kalau untuk di Bali sendiri, nasi sala dapat ditemukan di berbagai tempat. Salah satunya di Pasar Senggol, Gianyar, di mana harga satu porsi nasi sala dihargai sebesar 30.000. Di mana pada satu porsi tersebut sudah terdapat ayam betutu, panggang telur goreng, kacang goreng, jeroan ayam goreng, darah ayam goreng, lawar, dan 1 mangkok kuah sayur nangka. Selain membeli nasi sala, kita juga dapat membuat nasi sala tersebut, karena menurut saya, pembuatan nasi sala tersebut tergolong cukup mudah untuk dibuat sendiri seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Berhubung nasi sala tidak memiliki akulturasi budaya terhadap makanan, maka saya akan menjelaskan mengenai akulturasi budaya terhadap makanan siobak. Di setiap daerah, terutama di daerah Bali, sangat banyak ditemukan daerah kuliner khas yang menggugah selera, baik dari segi masakan tradisional ataupun makanan tradisional, yang tercipta dari akulturasi budaya antara daerah Bali dan budaya lainnya. Namun dalam hal ini, saya akan lebih membahas makanan hasil dari akulturasi budaya antara daerah Bali dengan Tionghoa.
Tidaklah asing mungkin bagi kita yang mendengar nama syobak. Iya, syobak merupakan salah satu jenis makanan hasil akulturasi budaya daerah Bali dan juga Tionghoa. Nama makanan ini adalah syobak helok. Syobak merupakan sebuah makanan yang diolah dengan bahan utamanya adalah daging babi dan diolah dengan cara daging babinya diiris tipis dan juga direbus. Setelah itu diberikan saus spesial berwarna coklat tua yang dibuat dengan bahan cabai, garam, tauco, serta kaldu yang terbuat dari daging babi dan juga berbagai jenis rempah. Ciri khas syobak memiliki rasa yang gurih dan sedikit pedas. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.